Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Arwah Nia Kurniasari akan datangi kembali pihak keluarga. Ia akan kasih petunjuk para pelakunya. Ya, kembali lagi kita membahas tentang Nia Kurnia ya, seorang gadis cantik, seorang gadis yang memiliki talenta luar biasa, nggak malu ya. Dia sebagai contoh sebetulnya Mbak Elo kepada remaja-remaja di tanah air Indonesia ya. Pembuktian bahwa seorang gadis berusia 18 tahun ya, mungkin udah tamat sekolah ya, tidak malu Mbak Elo mengejar impiannya, bahkan berjualan gorengan keliling. Seperti itu. Nah, di sini kita membahas tentang arwah Nia Kurniasari ya, akan datangi pihak keluarga. Ini mungkin Mbak Elo belum tahu ya, bahwasannya kakaknya namanya Rina Mbak Elo ya, itu dimimpiin sebelum ditemukannya jenazah Nia ya, artinya ada dimimpiin, minta tolong Mbak. Nah, jadi apakah dari pandangan panjenengan arwah Nia Kurniasari akan mendatangi keluarganya lagi karena terkait dengan para pelaku yang belum ditemukan? Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya itu bisa jadi karena di awal mimpi ya, kakaknya Nia dan apa? Ya. Nia siapa tadi? Rina. Itu Nia Kurniasari Mbak. Iya. Jadi dimimpikanlah kakaknya tersebut bahwasanya untuk biar supaya diketemukan jasadnya seperti itu. Nah, bisa jadi melalui mimpi ataupun yang kedua nanti ya, dia mungkin menunjukkan ya si pelaku bagaimana sosok orangnya tersebut. Nah, itu bisa jadi. Datanginnya kalau dari pandangan Mbak Elo kayak mana? Apakah seperti yang sebelumnya kakaknya dimimpiin dan kemudian seolah-olah berkomunikasi dengan sang adik yang telah meninggal tadi Mbak? Ya, kalau menurut saya bisa kemungkinan ya melalui mimpi ataupun dia merasuki raga gitu, melalui masuki raga memberikan petunjuk. Nah, itu ya. Jadi ini pihak keluarga harus gimana Mbak kalau itu hal itu terjadi Mbak? Apa jangan-jangan ini kayak Vina Cirebon juga ya, yang dimana sosok temennya ya, sahabatnya yaitu Linda kemasukan, kemudian tertangkaplah para pelaku dari kerasukan itu sendiri Mbak. Jadi gimana Mbak? Ya, bisa jadi ya. Ini hampir kita bilang 11-12 ya sama kejadian Vina Cirebon ini ya. Nah, kalau menurut saya ya, ini si pelakunya ya, bisa jadi kalau dari pandangan saya ya, dia sepertinya akan memasuki ya, apabila pihak terkait ataupun polisi belum bisa menemukan sosok pelaku ataupun sidik jari ya, kemungkinan dia akan memasuki raga seseorang seperti itu. Nah, dia akan memberi petunjuk siapa sosok pelakunya. Nah, itu yang saya rasakan. Kalau dalam hal ini kakaknya mungkin nggak Mbak yang dimimpiin itu Mbak? Bagaimana ya? Kakaknya yang dimimpiin, kakak kandungnya sini ya? Ya, bisa jadi dimimpikan kedua kali ataupun nanti orang tuanya ya. Nah, itu termasuk keluarga dekat itu bisa juga nanti yang dimimpikan. Kalau si Linda sendiri Mbak kemasukan karena dia sering kerasukan sebetulnya Mbak. Berarti kan kerasukan ini ada riwayat yang mungkin dia sudah pernah atau sudah mengalami. Itu gimana Mbak? Ya, memang ada yang seperti itu dan ada juga ya orang yang sama sekali tidak pernah kerasukan. Mungkin jika arwah tersebut ya ataupun kori tersebut ingin memasuki ke tubuh seseorang untuk memberi petunjuk, itu bisa terjadi. Nah, bisa terjadi. Ya, jadi biasanya ini Mbak 40 hari lewat atau gimana Mbak? Biasanya kalau selama belum diketemukan, walaupun lewat 40 hari, dia itu seperti menghantui si pelaku begitu ya, membuat si pelaku ini nggak tenang ya. Dia ingin menunjukkan bahwasanya
dia ini segera ditangkap lah gitu pelakunya. Gitu. Karena memang kita nggak bisa mungkiri juga ya Mbak, banyak beberapa kasus di Indonesia yang dimana jasad mayat yang dibunuh sama pelaku itu tidak diketemukan Mbak. Dicor, ada yang dicor. Ya, itu akhirnya ketemu Ya, juga. akhirnya ketemu juga. Nah, itu tadi kenapa? Itu tadi. Melalui mimpi-mimpi seperti saya bilang itu. Nah, Melalui dia memasuki raga seseorang seperti itu ya. Nah, itu pasti membuat para pelaku tadi nggak nyenyak, nggak tenang ya Mbak. iya seperti itu. Karena kalau saya dengar sih dari salah satu pelaku yang pernah saya dengar menguburkan mayat di semen, dicor ya, dia merasa dihantuin Mbak. Iya. Mendingan saya di penjara daripada saya terus dihantuin. Itu gimana sih Bang? Kok bisa seperti itu? Ya, si pelaku ini begini ya, dia tidak terima gitu, tidak terima apabila yang dibunuh Mbak, yang dibunuh. Oh, yang dibunuh. Yang dibunuh dia seperti begini ya, merasa dihantui gitu ya. Nah begini, tapi bukan untuk dicontoh ya. Saya pernah, ini saya bercerita sedikit ya. Pernah saya bertemu, sekarang sudah tua lah, orangnya mungkin kemungkinan ya sudah tiada ya. Nah, dia pernah bercerita, dia telah banyak membunuh orang ketika zaman dahulu, ataupun kita bilang di zaman peperangan dulu. Jadi dia ketika membunuh musuh, nah darah musuh tersebut diminum sama dia. Nah, apa itu jadi saya tanya, apa sebabnya Pak biar supaya diminum darah itu? Saya bilang. Kemudian Bapak itu menjawab, biar supaya tidak dihantui. Nah, akhirnya Bapak ini ya mengatakan kepada saya, dosa-dosa saya sudah banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah saya diterima atau tidak meninggalnya nanti katanya. Karena saya sudah banyak membunuh seseorang. Nah, tapi dia ketika saya tanya kepada beliau, dia tidak sedikit pun tidak ada merasa ditakutan atau dihantui seperti itu. Nah, itulah mungkin karena dia setelah membunuh begitu ya, dia minum darah seseorang gitu, darah atau ada ritual yang diyakinin dia dapat menghilangkan rasa akan dihantui gitu ya Mbak? Tidak ada ritual, saya tanya itu tidak ada ritual kan? Meminum darah itu kan salah satu ritual Mbak? Ya mungkin begini ya, biar supaya mungkin menyatulah dalam dirinya itu tadi ya gitu, untuk ataupun kita bilang bagaimana ya, biar supaya apalah menurut dia tidak merasa dihantui lah. Seperti itu Mbah. Ini ya perbedaannya, kalau orang yang tidak sengaja membunuh dengan orang yang memang jahat kemudian membunuh, itu perbedaan rasa dihantuinya gimana Mbak? Apa yang bisa sadar ini yang tidak sengaja kemudian mengungkapkan? Itu begini, mau sengaja atau tidak sengaja, namanya kita membunuh orang, itu biasanya kalau kita tidak menyerahkan diri, itu bagaimana itu tetap seperti dihantui gitu. Seperti bagaimana ya, kalau kecelakaan nabrak kemudian yang ditabrak meninggal kan itu sengaja Mbak. Itu lain lagi, tidak sengaja. Tapi kalau pembunuhan kita bilang kan sudah beda lagi, kecelakaan pembunuhan sama yang ditabrak. Nah, kalau ditabrak kita bilang kan mengemudi di jalan. Nah, kalau bunuh ini kalau kasusnya Nia nih ya, dia dibunuh, katakan yang lain tidak membunuh tapi melihat dan membiarkan, itu mungkin yang merasa dosa ya. Ya itu ya. Iya, tapi kalau yang merasa dihantui yang membunuh tadi tersebut. Seperti itu. Yang dalam utamanya ya. Iya. Siapapun pelakunya.